Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Tetap kita konsisten. Segala sesuatu yang kita bicarakan harus berdasarkan Alkitab dan bukan karangan bebas, ya. Bukan mengacu kepada buku-buku teologi atau buku-buku yang sering saya sampaikan itu adalah buku sampah, ya. Karena penulisnya tidak ada di Alkitab. Itu buku sampah, dibuang itu semua. Karena kalau mengacu kepada itu, maka orang akan menafsirkan secara bebas, ya. Baik, mari Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar lebih lanjut, ya, mengenai bedanya, ya, Mesias dengan Kristus, ya. Di mana letak perbedaannya? Kita tetap mengacu kepada, mendasarinya kepada Alkitab, ya. Saya berikan untuk lebih mudahnya, ya. Saya memberikan sebuah patokan saja, ya katakanlah seperti itu, patokan, ya, untuk pemahaman ini, ya. Yang pertama tentang Mesias, nanti yang kedua tentang Kristus, ya. Patokan dari Mesias ini, ya, pada saat firman yang adalah Allah itu, ya, dibentuk jadi manusia, ya. Pada saat dia lahir, ya, pada saat lahir, ya, itulah yang disebut Mesias, ya, sampai kepada pelayanannya, ya, mati di kayu salib, lalu naik ke surga. Itu patokannya, ya, untuk Mesias. Sedangkan Kristus, ya, dimulai setelah selesai berkarya, gitu. Setelah mati, ya, ini bangkit, ya, bangkit menjadi Tuhan. Nah, itu roh, ya. Kalau Kristus itu roh, ya. Nah, nanti, ya, kelak dia akan berkarya sebagai anak domba, menyelesaikan 8 hal yang harus digenapi. Nah, jadi kalau Kristus itu dimulai dari pada saat kebangkitannya, ya. Dia roh, tidak boleh fisik kalau Kristus, ya. Itu yang pertama, saya berikan patokan saja untuk lebih memudahkan Bapak Ibu memahaminya, ya. Yang kedua, Mesias adalah Yesus, ya, Yesus anak, ya, maksudnya, ya. Dia setara Allah, ya. Di mana Raja Herodes bertanya kepada imam dan ahli Taurat, di mana Mesias akan dilahirkan, gitu, ya. Nah, era ini, ya, era Yesus ini dilahirkan, ya, sebagai manusia, selesai, sudah berlalu, ya. Itu penjelasannya. Yang kedua, lalu, ya, Mesias yang adalah fisik itu, ya, yang umur dari 0 sampai 33 tahun, ya, dia setara Allah. Lalu dia merendahkan dirinya menjadi anak manusia, ya. Dibuktikan dengan pada saat Yesus, ya, Yesus bertanya, ya, siapakah aku ini, ya. Lalu Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, ya. Nah, jawaban ini kan pada saat Yesus berumur 30 sampai pada kematiannya, ya, sebelum kematiannya itu, ya, di kayu salib, ya. Ini jawabannya. Jadi Mesias adalah anak manusia yang diutus Allah. Era ini pun sudah selesai, gitu, ya. Lukas 24 ayat 46, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, ya.
Jadi yang mati di salib adalah anak manusia. Ya perhatikan ya, yang mati di kayu salib itu anak manusia, bukan Tuhan ya. Ya, yang adalah Mesias. Itu yang mati di kayu salib ya. Era ini pun sudah selesai karena Yesus sudah melakukannya, sudah mati di kayu salib ya, manusia itu ya. Nah, sekarang yang ketiga, Mesias. Kalau tadi manusia, Mesias itu adalah anak manusia ya, fisik ya. Sekarang Mesias adalah Allah ya. Nah, kita masuk di era ini ya. Mesias, Yesus, anak manusia sudah naik ke surga ya. Dia sudah mati ya dan naik ke surga ya. Dan di surga Mesias adalah Allah ya. Roma 9 ayat 5 ya. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang di atas segala sesuatu. Ia, maksudnya Mesias ya, adalah Allah yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Ia adalah Allah yang harus dipuji. Bukan ia adalah Bapa yang harus dipuji atau Bapa sebagai Allah yang harus dipuji. Tidak ada satupun ayat yang mengatakan ya Bapa itu harus dipuji Allah Trinitas itu. Tidak, ini ayat Alkitab. Ia adalah Allah yang harus dipuji. Mesias itu yang adalah Yesus. Yang keempat, Mesias adalah Allah. Maka juru selamat harus Allah. Ya, Matius 1 ayat 21. Anak laki-laki yang akan dilahirkan itu ya, akan menyelamatkan umatnya. Ya, umat Israel ya dari dosa. Itu sebabnya juru selamat harus Allah. Juru selamat bukan manusia. Manusia Yesus itu bukan juru selamat, melainkan tebusan. Ya, mati di kayu salib itu sebagai tebusan. Ya. Amin. 1 Timotius 2 ayat 3. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah, juru selamat kita. Nah, Allah itu juru selamat. Bukan manusia itu juru selamat. Sekali lagi, yang mati di kayu salib itu adalah manusia ya. Mesias yang mati di kayu salib itu adalah manusia sebagai tebusan ya. Nah, sedangkan penebus itu harus Allah. Amin. Jadi tidak akan bisa lagi dikatakan oleh orang-orang lain tuh Allah kok mati, Allahnya orang Kristen kok iya, Allahnya orang Kristen kok mati, Allah apaan seperti itu? Tidak. Yang mati di kayu salib adalah manusia. Amin. Manusia tidak bisa menebus. Ya. Tidak bisa menebus manusia. Ini ayat-ayat Alkitab yang harus dimengerti ya. Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan Yesus ya. Itu tadi Mesias ya. Nah, sekarang Kristus adalah Yesus Tuhan ya. Kisah 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ya, Yesus selesai berkarya menebus kita ya. Menjadi tebusan ya bagi banyak orang ya. Matius 20 ayat 28 ya. Saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian ya. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan. Ya, bukan menjadi penebus, menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, jelas sekarang kan? Dari ayat-ayat ini kan jelaskan ya. Tuhan adalah roh. 2 Korintus 3 ayat 17. Kristus juga roh. Roma 8 ayat 9. Kita lihat dalam Yudas 1 ayat 4 dan 25.
Tuhan adalah Yesus Kristus. Tidak disebut Tuhan adalah Mesias. Ya, Tuhan adalah Yesus Kristus. Ya, jadi bisa membedakan ya. Itu yang kelima. Yang keenam, Kristus adalah Yesus berkarya. Tuh, itu Kristus ya. Kelak Yesus berkarya sebagai anak domba. Sehingga anak domba yang sebagai raja di kerajaan 1000 tahun disebut Kristus. Itu tidak disebut Mesias ya. Dalam Wahyu 20 ayat 4. Ya. Anak domba kelak ya, masih berkarya ya. Dalam 8 karyanya itu lagi ya, yang harus digenapi, yaitu Rapture, Harmagedon, kerajaan 1000 tahun, Gog Magog, kiamat, ya, bumi langit baru, sorga turun, neraka diciptakan ya, penghakiman terakhir ya. Nah, mengenai neraka diciptakan ya, saya singgung sedikit ya. Saat ini neraka belum ada. Neraka nanti adanya di langit dan bumi yang baru ya, penciptaan itu ya. Jadi neraka itu maksud saya ada di bumi yang baru, di bumi yang datar. Itu lautannya itulah lautan api. Itulah neraka. Jadi kalau ada pendeta yang mengatakan, "Oh, saya dibawa ke neraka," itu hoak, itu tidak sesuai dengan Alkitab. Suruh dia baca kitab Wahyu. Amin. Jadi untuk itu Bapak Ibu harus baca Alkitab supaya tidak diomong-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran sesat. Minta kepada Roh Kudus yang adalah Yesus ya, untuk membuka pikiran Bapak Ibu sekalian sehingga Bapak Ibu bisa mengerti kitab suci. Amin. Jangan mau menyembah Allah Tritunggal, Allah Trinitas yang tidak ada di Alkitab. Jangan sembah Bapa itu sudah selesai ya, kiasan dari Yesus yang roh itu sudah selesai pada saat Yesus bangkit dan kembali ke surga. Dia adalah Allah ya. Jadi kiasannya itu sudah selesai. Nah, kalau mereka masih merindukan Bapa, nah Bapa inilah yang dimanfaatkan oleh iblis untuk mengisi ruang itu sehingga Bapa yang adalah iblis itu ya, Yohanes 8 ayat 48, itu yang disembah oleh para pendeta Tritunggal dan para penganutnya. Amin. Karena apa? Yesus itu adalah satu-satunya Allah yang benar. Ya. Jadi kesimpulannya ya, Mesias ya menuju ke sosok Yesus yang sejak bayi, dewasa, lalu naik ke surga sebagai satu-satunya Allah. Itu Mesias ya. Sedangkan Kristus itu menjelaskan tentang karyanya ya. Dulu pernah berkarya menebus kita ya. Ya, sebagai tebusan itu ya. Kelak berkarya lagi 8 hal yang belum digenapi seperti yang saya sebutkan tadi itu ya. Baik Mesias maupun Kristus menuju sosok yang sama, yaitu Yesus. Nah, itu sebabnya ya, Yesus berkata dalam Wahyu 1 ayat 8 bahwa dia adalah Tuhan Allah. Ya, Tuhan ya pasti Allah ya, yaitu Yesus. Jangan dipisah-pisahkan. Jangan pernah Bapak Ibu mau ya dipisahkan. Oh, Tuhan itu Yesus, Allah itu Bapa. Nah, itu bohong semua. Itu tidak sesuai dengan Alkitab. Karena Markus 12 ayat 29 mengatakan Tuhan adalah Allah. Roma 10 ayat 12 ya. Saya bacakan supaya tidak menimbulkan hoak ya. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Allah yang satu itu adalah Tuhan. Jadi jangan dipisah-pisahkan ya. Nah, jelas bukan ya? Bahwa
kita harus mendasarinya kepada Alkitab. Ya. Kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat lebih memotivasi Bapak Ibu dalam membaca Alkitab. Ya. Bapak Ibu boleh tanya kepada saya ya, dan di lain kesempatan saya akan menjelaskan semua apa-apa yang menjadi pertanyaan dari Bapak Ibu. Silakan tulis di bawah ini. Ya, apapun juga pertanyaan Bapak Ibu ya. Demikian penjelasan saya mengenai Mesias dengan Kristus. Semangat dalam membaca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Shalom.